Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengembangan sistem informasi keuangan UMKM atau SIK UMKM. Sistem ini dirancang sebagai solusi digital untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mengelola data keuangan secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Meilia dengan NIM 2507038. Saya Haikal Nurdayat dengan NIM 2507026. Saya Muhammad Ibnu Hafid dengan NIM 2507057. Nah, melalui kerjasama tim, kami berhasil merancang dan mengembangkan sistem informasi keuangan UMKM yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya kita akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. UMKM ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang melakukan pencatatan keuangan secara manual menggunakan buku catatan atau bahkan hanya mengandalkan ingatan. Metode ini tersebut seiring menimbulkan berbagai permasalahan seperti data transaksi yang tidak terdokumentasi dengan baik, kesalahan perhitungan, kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan usaha, serta lamanya proses pembuatan laporan keuangan. Selain itu, pemilik usaha juga sering mengalami kesulitan dalam memantau jumlah pemasukan dan pengeluaran secara akurat, sehingga proses pengambilan keputusan bisnis menjadi kurang optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan sistem informasi keuangan UMKM sebagai sarana pencatatan dan pengelolaan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi. Sistem informasi keuangan UMKM hadir sebagai solusi untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan pencatatan transaksi secara digital. Melalui sistem ini, pengguna dapat mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori tertentu, memantau kondisi keuangan melalui dashboard, serta menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dilakukan kapan saja. Sistem yang kami kembangkan ini memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama itu fitur login. Fitur login yang berfungsi sebagai autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Yang kedua, itu ada dashboard yang menampilkan ringkasan informasi keuangan seperti total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo usaha. Yang ketiga itu ada fitur manajemen pemasukan yang digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan usaha. Yang keempat itu fitur manajemen pengeluaran yang digunakan untuk mencatat biaya operasional maupun pengeluaran biaya lainnya. Kelima, fitur kategori transaksi yang memungkinkan pengguna mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis tertentu. Keenam, fitur laporan keuangan yang digunakan untuk melihat rekap data transaksi dan kondisi keuangan secara keseluruhan. Melalui fitur-fitur tersebut, pengguna dapat mengelola data keuangan secara lebih terstruktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database yang digunakan pada sistem ini. Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang ada di dalam sistem. Pada sistem informasi keuangan UMKM ini terdapat tabel user yang digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti username, password, dan hak akses pengguna. Dengan adanya database, data dapat tersimpan lebih rapi, aman, dan mudah dikelola ketika dibutuhkan. Kalau diibaratkan, database ini adalah gudang penyimpanan data dari sistem. Semua informasi penting disimpan di sini, sehingga data tidak mudah hilang dan bisa diakses kembali kapan saja saat dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur kerja sistem SIK UMKM ini. Alur kerja sistem ini tuh dimulai ketika pengguna melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar. Kemudian pengguna dapat menginput data pemasukan atau pengeluaran. Setelah itu sistem menyimpan data secara otomatis ke database. Nah, sistem mengolah data dan kemudian menampilkannya di menu dashboard.
Setelah itu pengguna juga dapat melihat laporan keuangan. Nah, ini adalah tampilan dari website SIK UMKM. Ada menu login, dashboard, pemasukan, pengeluaran, kategori, dan laporan keuangan. Nah, kemudian saya akan mendemonstrasikan tampilan sistemnya. Nah, di sini ada halaman login yang dimana pengguna atau admin harus memasukkan email dan passwordnya yang telah terdaftar. Contohnya kita memasukkan pengguna yang setelah terdaftar, pengguna. Nah, ini masuk ke sistem. Kemudian sistem akan otomatis menampilkan menu dashboard ketika login berhasil. Nah, di sini ada total pemasukan, ada total pengeluaran dan saldo akhir. Juga ada grafik ringkasan keuangan. Nah, di sini pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Untuk kategori pemasukan terbesarnya juga penjualan produk. Nah, di sini kategori pengeluaran terbesarnya itu bahan baku. Ini transaksinya. Kemudian di menu pemasukan, pengguna dapat mencatat pemasukan baru. Di sini contohnya pemasukannya 100.000. Pendapatan pendanaan modal, sumber pemasukan dari penjualan. Nah, di sini opsional, kemudian kita simpan pemasukannya dan otomatis tercatat di sini. Nah, pengguna juga dapat mengubah aksinya sendiri dan bisa menghapusnya juga. Kemudian sama seperti pemasukan, pengguna dapat mencatat pengeluaran baru. 50.000. Jalan, biaya listrik dan air. Di sini otomatis tercatat di sini. Kita juga bisa mengeditnya di sini. Sama seperti pemasukan, kita bisa mengeditnya. Di sini misalnya 51.000. Simpan perubahannya. Nah, nominal akan berubah menjadi 51.000. Kemudian kita kembali lihat ke dashboard. Nah, ini ada transaksi baru, biaya pembayaran listrik 51.000. Ada pendanaan modal, ini kategori pengeluaran terbesar. Kemudian ada kita ke menu transaksi, kategori transaksi. Nah, di sini pengguna dapat menambah kategori transaksi baru dan kemudian memilih tipe transaksinya, yaitu pemasukan atau pengeluaran. Sama seperti pemasukan dan pengeluaran, di menu kategori transaksi juga pengguna dapat mengubah dan menghapus aksinya. Kemudian kita ke laporan keuangan. Nah, di sini pengguna dapat melihat laporan keuangan dan bisa mencetaknya. Mencetak dalam bentuk PDF. Kemudian print. Nah, ini foldernya. Nah, di sini juga ada filter, ada menu filter laporan. Contohnya misal pengguna mau mencetak laporan mulai dari tanggal 3 sampai tanggal sekarang. Kita filter laporannya, kemudian cetak. Kita dapat print juga. Nah, di sini
Kemudian pengguna dapat keluar dari sistem dan sistem akan menampilkan menu login. Untuk membangun sistem ini, kami menggunakan beberapa teknologi yang saling mendukung. Pada bagian backend, kami menggunakan PHP untuk mengelola logika sistem. Kemudian, MySQL digunakan sebagai database untuk menyimpan data. Untuk tampilan antarmuka digunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan Bootstrap membantu membuat tampilan lebih menarik dan responsif. Seluruh sistem dijalankan menggunakan XMPP sebagai local server. Teknologi-teknologi ini dipilih karena bersifat open source, mudah dipelajari, dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Kami memilih teknologi yang sederhana ini tetapi cukup powerful. Kombinasi PHP dan MySQL membantu sistem berjalan dengan baik, sementara HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap membuat tampilan lebih nyaman digunakan oleh pengguna. Setelah mengetahui teknologi yang digunakan, mari kita lihat kelebihan yang ditawarkan oleh sistem ini. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, mempermudah proses pencatatan keuangan UMKM karena semua data tersimpan secara digital. Kedua, mengurangi risiko kehilangan data dibandingkan pencatatan manual. Ketiga, proses perhitungan dilakukan secara otomatis sehingga lebih akurat. Selain itu, laporan keuangan dapat dibuat dengan cepat dan membuat pemilik usaha dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Dengan sistem ini, pelaku UMKM tidak perlu lagi repot menghitung atau mencatat semuanya secara manual. Sistem akan membantu mencatat, menghitung, hingga membuat laporan secara otomatis sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, selain kelebihan, tentu ada beberapa kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi dan pengembangan ke depannya. Selain memiliki kelebihan, sistem ini juga masih memiliki beberapa keterbatasan. Sistem masih berbasis web sehingga memerlukan perangkat dan koneksi internet untuk mengaksesnya. Selain itu, fitur backup otomatis ke cloud belum tersedia sehingga masih dapat dikembangkan pada tahap berikutnya. Beberapa fitur tambahan juga masih bisa ditambahkan agar sistem menjadi lebih lengkap dan optimal. Setiap sistem tentu memiliki ruang untuk pengembangan. Pada versi saat ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang nantinya dapat menjadi peluang untuk mengembangkan lebih lanjut sehingga sistem dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi pengguna. Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, sistem informasi keuangan UMKM mampu membantu pelaku usaha dalam mengelola data keuangan secara lebih efektif, terstruktur, dan terintegrasi. Melalui fitur pencatatan pemasukan, pengeluaran, dashboard, dan laporan keuangan, sistem dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan UMKM. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.